Itu baru kemudian terlontar dari penerima manfaat itu, Pak, saya itu baru merasakan daging kurban itu tahun ini. Wah. Artinya hampir 100 tahun itu di tempat itu belum pernah ada hewan kurban yang dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, baru saja kita sebagai umat muslim merayakan salah satu momentum yang terbesar di dalam Islam, yaitu Idul Kurban. Dan Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga amil zakat nasional merupakan lembaga yang juga concern terhadap kurban melalui programnya Kurban Berkah Nusantara. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang bertanggung jawab dalam program Kurban Berkah Nusantara ini, yaitu Mas Zainal. Gimana kabarnya Mas Zainal? Alhamdulillah, terus semangat. Alhamdulillah. Sepertinya walaupun sudah berjibaku dengan kurban yang begitu luar biasa ya, sampai ke pedalaman, dan hari ini masih kelihatan fit-fit saja ya. Alhamdulillah. Mas Zainal ini merupakan Direktur Program dan Pendayagunaan di Baitul Mal Hidayatullah Pusat. Nah, ini boleh kita nanti sharing-sharing ya tentang Kurban Berkah Nusantara ini. Sebenarnya di BMH ini sudah menyalurkan berapa kurban secara nasional ya di Indonesia pada tahun 2020 ini? Ya, Alhamdulillah. Jadi kurban di BMH tahun ini tentu punya banyak cerita ya. Karena selain juga ini merupakan ibadah yang kemudian setiap tahun kita laksanakan, namun momentum kali ini sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Okay. Karena ada pandemi dan segala macam. Tapi Masya Allah kita sangat bersyukur di saat kondisi pandemi seperti ini, kondisi ekonomi global, ya termasuk di nasional yang kemudian melandai. Tetapi subhanallah penerimaan kurban BMH tahun ini justru meningkat daripada tahun sebelumnya. Wow, meningkat. Ya. Berapa persen peningkatannya? Peningkatannya kurang lebih sekitar 21% dari di tengah penerimaan pandemi bisa meningkat. Pandemi. Betul. Tapi secara logika ini tidak masuk akal ya, secara logika, karena kita tahu beberapa dari perusahaan ada yang mem-PHK atau merumahkan karyawannya, tapi justru semangat orang untuk berbagi dalam kurban ini justru meningkat gitu ya. Lalu sebaran distribusi kurban ini kemana saja sih dari BMH ini? Baik, ya Alhamdulillah. Jadi selain di dalam negeri, jangkauan kurban BMH tahun ini juga menjangkau 4 negara. Ya, diantaranya di Mesir, di Yaman, tentu Palestina dan Rohingya yang setiap tahunnya kita juga mendistribusikan ke sana. Itu juga di cover oleh penerimaan kurban BMH tahun ini. Begitu. Berarti kita bukan hanya peduli terhadap pedesaan-pedesaan yang ada di Indonesia ya, tapi memang saudara kita yang di sana memang butuhkan Pak ya? Betul, karena memang selain KOR BMH itu juga mendistribusikan bagaimana kemudian kurban para mudohi pekurban yang ada di kota ini bisa sampai ke pedalaman. Nah itu KOR-nya BMH ke sana. Jadi kalau berbicara pelosok dan pedalaman ya selalu ingat BMH tuh gitu, yang kemudian ada cerita terprosok dan segala macam ya. Nah, karena beda tipis itu antara terpelosok dengan terperosok gitu. Nah ini perlu diceritakan ini, karena unik ini. Karena di pedalaman sampai ada yang terperosok. Ini salah satu kisah yang unik. Memang ada kisah unik apa sih yang ada di daerah-daerah ketika kita melaksanakan kurban? Ya, jadi memang dinamika dan cerita ya ketika kemudian kita mendistribusikan kurban hingga ke pelosok negeri ya. Kalau di luar negeri tentu kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang di Palestina dan Rohingya tadi ya. Nah di dalam negeri sendiri itu banyak cerita-cerita unik. Contoh ketika kami mendistribusikan hewan kurban ke pedalaman Maluku Utara di Halmahera ya. Itu tepatnya di desa Patlean. Patlean itu ditempuh dari kota Ternate itu 2 hari ya, baru kemudian tiba. Nah itu kambing sudah merasakan berbagai macam transportasi, mulai dari darat, laut, kemudian motor ya, sampai kemudian dibonceng ada yang pakai sepeda dan segala macam. Begitu. Hanya udara yang belum. Kalau boleh naik pesawat dinaikin itu pesawat begitu. Jadi cerita-cerita seperti itu ya cukup menantang. Apalagi kemudian ketika
hewan kurban ini dinaikkan ke kapal besar, ya itu tidak bisa sandar karena di pelosok itu tidak ada untuk hanggar ya untuk sandarnya kapal. Itu kapal yang agak besar itu harus dijemput dengan perahu kecil. Nah itu jemputnya nggak bisa di tepi, masih agak di tengah begitu. Nah ketika kemudian proses transformasi perpindahan hewan kurban ini, apalagi sapi ya, kalau kambing enak bisa dipeluk gitu. Nah kalau sapi ini memindahkan dari perahu yang besar ya, kapal yang besar kemudian ke perahu yang lebih kecil. Nah ini kalau kemudian terjadi accident sedikit, maka ya hewan kurban ini bisa nyemplung di lautan gitu ya. Dan itu menyelamatkannya, masya Allah, kebayang luar biasa susahnya. Ya apalagi kemudian proses perpindahan itu menggunakan perahu kecil dengan berada di laut lepas ya, karena di Maluku Utara itu laut lepas. Nah ketika ombak besar dan segala macam, itu alhamdulillah, mungkin sapinya juga takut ya untuk lompat ya. Kitanya aja yang nganter takut ya. Jadi alhamdulillah, karena ini juga perjalanan ibadah, jadi Allah senantiasa berikan kemudahan. Masya Allah, di tengah kesulitan yang ada. Iya. Berarti hewan kurban itu memang tidak ada di daerah titik penyembelihan, karena memang mungkin di sana jarang disembelih juga hewan itu. Betul, dan selain itu di sana juga jarang ada masyarakat yang memelihara, jadi harus didatangkan. Nah, mendatangkan pun itu juga tidak mudah di tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Kenapa? Karena perpindahan orang dan barang, terutama ini makhluk hidup, di tengah pandemi seperti ini, itu pemerintah setempat juga sangat ketat ya dalam penerapan protokol COVID. Sehingga bahkan kejadian ketika kita mau mendistribusikan hewan kurban ke suatu tempat, H-2 ya, sebelum waktu pemotongan, itu hewan kurban harus dikarantina dulu selama 2 pekan. Ya, dan paling cepat selama 1 minggu. Akhirnya ya terpaksa ini dibawa pulang, ya cari lagi di sekitar situ yang mungkin masih bisa terjangkau, dan akhirnya harus ngecer, cari satu di desa terdekat, cari satu di desa terdekat. Seperti itu tantangan yang harus kita hadapi di tengah situasi seperti ini. Sudah pelosok, terperosok, ya kan, mau masuk barang juga susah karena harus ada karantina tadi sesuai dengan protokol COVID. Ya mau nggak mau, yang sudah jauh-jauh dibawa harus dipulangkan lagi, kemudian mencari lagi, ngecer di desa-desa terdekat begitu. Jadi masya Allah luar biasa, karena ini sudah amanah yang sudah diberikan melalui BMH, maka BMH bagaimana caranya ketika hari raya Idul Adha hewan kurban yang diamanahkan ke BMH itu bisa terpotong gitu. Nah ini kerja keras teman-teman BMH ya di daerah untuk bagaimana memastikan hewan kurban dari para mudhohi BMH ini terpotong dengan sempurna. Wow, masya Allah luar biasa ya. Kalau saya melihat dari perjuangan-perjuangan Amil ini yang mau terjun ke daerah-daerah langsung gitu ya, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana kalau kita yang ada di kota yang biasa hidup mungkin ya mewah, ada keluarga lengkap, lalu kehidupan nyaman, tiba-tiba disuruh untuk turun langsung ke daerah bawa kambing, naik kapal. Dan itu tentu bukan hal yang mudah. Sebenarnya ada apa sih di dalam jiwa Amil ini sehingga Amil mau mengorbankan dirinya untuk masuk ke daerah-daerah terpencil, mengorbankan waktu, materi, dan lain-lain untuk menghantarkan kurban berkah Nusantara ini ke daerah-daerah pelosok. Ya, Mas Melki, jadi namanya kepuasan, kebahagiaan itu tidak bisa diukur ya dengan materi seberapa besar pun. Kita tahu kenapa kemudian tahun ini ada peningkatan dari jumlah penerimaan. Saya meyakini artinya ada kepuasan ya dari para mudhohi yang kemudian mengamanahkan ke BMH. BMH menyalurkan kepada wilayah-wilayah yang memang prioritas begitu. Kami pun ketika kemudian bertatap muka, bagaimana kemudian ketika seperti di lokasi penyaluran kita, salah satunya di ND, itu baru kemudian terlontar dari penerima manfaat itu, Pak, saya itu baru merasakan daging kurban itu tahun ini. Nah, ternyata beliau dapat cerita dari orang tuanya yang kemudian meninggal. Orang tuanya ini meninggal tahun 2007 lalu, meninggal saat usia 79 tahun. Ya, artinya mendekati 80 tahun, dan sekarang sudah 2020. Artinya hampir 100 tahun itu di tempat itu belum pernah
ada hewan kurban yang dipotong. Kenapa? Karena bapaknya bercerita sampai bapaknya meninggal itu belum pernah ada kurban, pembagian daging kurban di situ. Dan baru di tahun 2020 ini, artinya udah 100 tahun di situ. Dan baru tahun ini, padahal Indonesia merdeka sudah berapa tahun begitu ya. Jadi ada kepuasan yang kemudian tiba-tiba kita jumpai di daerah-daerah pelosok seperti itu. Maka kalau ditanya tadi apa sih yang mendasari, tadi kebahagiaan, kepuasan yang tidak bisa dinilai. Nah, apalagi kemudian donatur yang mengamanahkan, insya Allah sangat puas sekali karena tepat sekali hewan kurban itu disalurkan ke daerah yang memang sangat membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ini sampai ke daerah-daerah yang pelosok, bahkan sampai 100 tahun tidak ada perayaan Idul Kurban di daerah tersebut gitu ya. Bagaimana dengan penerapan Kurban 4+ yang digaungkan BMH di 2020 ini, pengaplikasiannya ke daerah-daerah yang membutuhkan? Ya, Mas Malgi. Jadi Kurban 4+ di tahun ini itu bagian daripada kemudian respon BMH ya di dalam implementasi kurban karena ada dampak pandemi dan segala macam. Nah, luar biasanya kawan-kawan sampai dengan hari ini ya, tim yang kemudian langsung pendistribusian kurban ke lapangan itu belum kurang sampai hari ini. Kenapa? Karena memang ini kita paralel ya programnya antara kurban dengan kurban 4+ tadi, satu kesatuan. Jadi setelah implementasi pemotongan hewan kurban, maka teman-teman lanjut ini untuk eksekusi program pembuatan sumur bor ya, seperti di Ngada, di NTT. Selain sumur bor, kita juga sedang proses untuk mendirikan sekolah di sana. Gitu. Jadi banyak anak-anak di pelosok yang kemudian mereka sekolah ala kadarnya dan banyak anak yang kemudian tidak sekolah di sana. Ya, fasilitas di pelosok Masya Allah banyak bangunan sekolah SD SMP yang masih beralaskan tanah. Dindingnya masih dinding kayu, bahkan pakai bambu. Jadi sangat ala kadarnya. Itu yang kemudian kita kuatkan. Maka dengan hadirnya Kurban 4+ ini, apa yang kemudian Mudohi BMH berikan melalui BMH, itu BMH wujudkan ya untuk memperkuat ya dakwah, pendidikan ya dan termasuk ekonomi di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan tadi. Jadi selain juga merasakan bagaimana menikmati daging kurban setelah 100 tahun tidak ada, mereka juga akhirnya kemudian mendapatkan air bersih, ya kan, sumber air bersih untuk kemudian bagaimana mereka beribadah ya dengan baik, ya kan, wudu dan segala macam sudah tidak repot lagi. Termasuk ada pesantren-pesantren kita yang di daerah Ngada yang baru 2 tahun lalu kurang lebih itu baru masuk listrik ya. Itu juga kemudian kita bangun sekolah di sana sehingga anak-anak yang tadinya sekolahnya jauh dan banyak anak yang kemudian tidak sekolah akhirnya mendapatkan sekolah yang dekat. Inilah kemudian wujud dan manfaat donatur ikut dalam program Kurban 4+ di BMH. Berarti program kurban ini bukan hanya berhenti di setelah bagikan hewan kurban ya sudah gitu loh. Berarti tidak hanya di situ aja ya, tapi kita memenuhi kebutuhan yang ada di sana. Karena kalau kita bayangkan di sana daerah kekeringan, bagaimana mau mencuci daging kurbannya atau mau memasaknya atau untuk bersih-bersih ya. Jadi ini merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan masyarakat yang ada di pedalaman. Betul. Gitu ya. Jadi kita melakukan asesmen, pemetaan, ya, kemudian ya pasca kurban ini kita tidak berhenti, kita langsung take action untuk melakukan implementasi daripada kurban 4+ tadi. Ada sumur, ya, ada air bersih, kemudian ada pendidikan, bagaimana kemudian ekonomi di sana bisa semakin baik. Begitu. Baik. Oke, Masya Allah, itu luar biasa sekali. Dan tentu dari sekian ribu penerima manfaat, ratusan ribu bahkan ya penerima manfaat. Kurang lebih 124.000 penerima manfaat. 124.000 penerima manfaat. Mencakup nasional dan luar negeri. Luar negeri juga, Masya Allah. Pasti ada salah satu kisah yang unik nih, Pak. Ya. Boleh diceritakan untuk kisah unik dari penerima manfaatnya ya? Ya, jadi penerima manfaat tentu dengan cerita-cerita di daerah sangat banyak ya. Mungkin kalau diceritakan butuh waktu 1 hari begitu ya. Tapi singkat cerita, ketika lanjut tadi, contoh salah satu di daerah kepulauan ya, tepatnya di Kepulauan Panjang di
Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Ya, di Kepulauan Riau. Jadi kalau tadi kita ke Indonesia Timur, ini kita agak ke barat nih gitu. Jadi di Pulau Sumatera, di Kepulauan Riau itu, jadi ketika mereka anak-anak pulau ini kan sangat antusias ya ketika melihat perahu yang memuat kambing kurban itu. Karena kalau di sana kita nggak berani sapi. Jadi diantaranya kambing. Nah, kambing kurban ada belasan ekor digiring ke sana. Anak-anak itu sudah menyambut gitu ya. Saking gembiranya dia mau angkat itu satu kambing. Dikira ringan gitu ya. Setelah diangkat ternyata badannya kambing lebih besar daripada badan dia. Kemudian dia panggil kawan-kawannya, ayo kita angkut sama-sama ini, kita turunkan. Jadi mereka sambil berada di laut berbasah-basahan kurang lebih sepinggang gitu mengangkut gendong kambing gitu ya. Saking kemudian bagaimana bahagianya anak-anak itu hadir hewan kurban di sana untuk kemudian memeriahkan perayaan kurban di tahun ini, dan tentu mereka sangat bersyukur ya. Itu di daerah tepi pantai atau? Ya, jadi kalau di Kepulauan Riau itu banyak pulau-pulau, makanya di sana ada kepulauan salah satu yang kita sering jumpai ya di TV-TV, ada di Natuna dan segala macam ya. Yang kita kalau ke sana pun butuh waktu berjam-jam begitu ya. Nah, itu juga kita jangkau juga seperti itu. Jadi banyak daerah pulau-pulau kecil yang mungkin belum terfikirkan dapat kurban dari mana, kemudian siapa yang nyalurkan. Nah, makanya BM hadir masuk ke situ. Iya. Jadi yang biasanya kalau di tepi pantai, pinggir laut itu makannya daging ikan. Daging ikan. Nah, di kurban ini mereka makan daging kambing. Daging kambing. Dari perjalanan Kurban Berkah Nusantara 4 Plus ini, ada kesan-kesan yang ingin disampaikan terhadap pemirsa BMH TV, dan mungkin juga ada harapan-harapan di tahun depan ingin bagaimana BMH ini dalam program Kurban Berkah Nusantaranya. Ya, tentu kesan kami sangat juga berterima kasih ya kepada para mudohi, donatur BMH atas kepercayaan selama ini diberikan. Kami tentu ini di luar ekspektasi kami, tapi kami yakini kebaikan itu selalu akan meningkat begitu ya. Di tengah kesulitan yang melanda, ternyata antusias juga semakin tinggi. Artinya kepercayaan yang diberikan kepada BMH juga sangat tinggi. Kemudian bagaimana BMH mengimplementasikan kepercayaan itu kepada daerah-daerah yang memang tepat sasaran tadi. Dan harapan kami dengan dinamika di daerah pelosok ya, kami di BMH tentu berharap ya dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana kurban dari para donatur ini terdokumentasi dengan baik di daerah. Dan itu banyak kendala, ada kendala sinyal, ada yang harus berjalan dulu 2 jam baru dapat sinyal, baru bisa kirim hewan kurbannya sudah dipotong dan segala macam. Nah, tentu ini menjadi cerita ya, bagaimana kemudian sangat dalamnya itu daerah sampai sinyal aja nggak ada di situ. Nah, tapi tim kami terus berupaya bagaimana bisa menyajikan laporan kurban ya kepada para donatur ya, sehingga ya ada yang mau potong kuku, potong rambut dan segala macam itu bisa berjalan juga dengan baik begitu. Dan mudah-mudahan ke depan semakin meningkat sehingga jangkauan yang bisa kita hadirkan kebahagiaan di daerah-daerah pelosok tadi biasa semakin luas dan semakin banyak yang merasakan kebahagiaan yang sama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah bincang-bincang kita bersama Direktur Program dan Pendayagunaan Baitul Mal Hidayatullah Pusat, Mas Zainal Abidin, terkait program Kurban Berkah Nusantara Baitul Mal Hidayatullah. Dan jangan lupa juga nantikan informasi-informasi program terupdate dari Baitul Mal Hidayatullah hanya di channel YouTube BMH TV. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.